Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Pasar Modal. Kalau di pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana cara menentukan besarnya tingkat resiko dan tingkat imbal hasil ketika kita melakukan kegiatan investasi. Nah, kalau pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara membentuk portofolio yang efisien. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di materi risk dan return yang kita bahas di pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari istilah tentang portofolio, apa itu diversifikasi portofolio gitu ya. Ingat lagi bahwa portofolio itu kan sekumpulan dari sekuritas-sekuritas atau kumpulan dari saham-saham. Sedangkan diversifikasi itu adalah penggolongan atau pengelompokan dari sekuritas, di mana tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk menurunkan resiko dari portofolio yang kita miliki. Nah, kegiatan diversifikasi ini akan efektif jika saham-saham atau sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio ini memiliki koefisien korelasi yang rendah. Kita sudah membahas di materi sebelumnya. Gitu ya. Jadi, ketika koefisien korelasi antar saham yang membentuk portofolio itu rendah, maka kemungkinan resikonya juga rendah, resiko dari portofolionya. Gitu ya. Nah, selanjutnya hasil diversifikasi itu bisa berupa suatu investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama tetapi resikonya lebih rendah, atau dengan resiko yang sama itu akan memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi gitu. Jadi hasil diversifikasi itu ada dua kemungkinan ya, yaitu yang pertama adalah memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan resiko yang lebih rendah, atau dengan resiko yang sama maka tingkat keuntungan itu lebih tinggi. Nah, jenis dari investasi ini di mana investasi itu atau portofolio tersebut yang kita miliki mampu memberikan tingkat resiko minimal tetapi tingkat keuntungannya optimal, itu merupakan definisi dari portofolio yang efisien. Jadi inti dari pembahasan di pertemuan kali ini ya ini, kita ingin mendapatkan portofolio yang efisien, di mana portofolio ini adalah portofolio yang memberikan tingkat resiko minimal atau tingkat keuntungan yang optimal. Gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika kita berinvestasi, perilaku kita sebagai investor dalam mengambil keputusan investasi itu merupakan salah satu asumsi dalam pembentukan portofolio yang efisien, di mana kita juga sudah mempelajari di teori resiko ya, ada 3 jenis perilaku investor. Yang pertama adalah risk seeking atau istilahnya yang lain adalah risk lover, yakni penyuka resiko. Yang kedua adalah risk neutral atau netral terhadap resiko, dan yang ketiga adalah risk averse atau penghindar resiko. Jadi ternyata perilaku investor, perilaku kita sebagai investor itu juga berpengaruh dalam pembentukan portofolio yang efisien. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas pertama adalah tentang fungsi utilitas dan kurva indifferent. Sama sebenarnya fungsi utilitas yang kita bahas di teori resiko dengan yang kita bahas di mata kuliah ini, yakni matematika pasar modal. Nah, fungsi utilitas yang kita bahas di mata kuliah ini itu didefinisikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan semua nilai dari berbagai alternatif yang ada, di mana semakin tinggi nilai suatu utilitas, maka semakin tinggi utilitas alternatif tersebut. Jadi fungsi utilitas itu dalam manajemen portofolio itu menunjukkan preferensi atau kecenderungan investor terhadap pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan return yang diharapkan. Jadi sebenarnya sama ya dengan utilitas yang kita bahas di teori resiko, yakni sama-sama mengenai preferensi atau kecenderungan, suka atau tidak suka, puas atau tidak puas, gitu ya. Nah, selanjutnya selain fungsi utilitas, kita juga mempelajari tentang kurva indifferent, di mana kurva indifferent ini merupakan grafik yang menggambarkan fungsi utilitas. Nah, dalam hal ini, setiap kurva indifferent itu menggambarkan sekumpulan atau suatu kumpulan portofolio dengan return dan resikonya masing-masing. Nah, dengan setiap titik yang
terletak dalam kurva indifferent ini menggambarkan kombinasi return dan resiko suatu investasi yang akan memberikan utilitas yang sama bagi investor. Nah, contoh dari kurva utilitas, kurva indifferent adalah ini. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah portofolio. Ini kurva portofolio pertama, kedua, ketiga. Ini ya, ini portofolio pertama, portofolio kedua, dan portofolio yang ketiga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, jika kemiringan dari ini ya, slope atau kemiringan dari kurva indifferent ini menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar. Ini ya. Ini kan resiko ya, sumbu X-nya atau horizontalnya adalah resiko, kemudian yang sumbu Y-nya atau yang vertikalnya itu adalah return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan. Nah, ini slope-nya, kemiringannya itu menggambarkan bahwa investor ini menginginkan return atau yang diharapkan itu besar gitu. Nih, sebagai kompensasi di mana resikonya akan semakin tinggi. Jadi semakin ke kanan di sini kan terlihat kalau return yang diharapkannya itu semakin tinggi. Seperti apa yang dinyatakan ya dalam suatu investasi, bahwa suatu resiko dari ketika berinvestasi, kalau resikonya lebih besar, maka returnnya atau imbal hasil yang diharapkannya pasti kan lebih tinggi. Gini. Nah, gambar di sini menunjukkan bahwa semakin jauh kurva indifferent dengan garis horizontal ini ya. Jadi ini semakin naik, ini semakin jauh dengan garis horizontalnya atau sumbu yang menyatakan resikonya, maka semakin tinggi juga utilitasnya. Jadi ya ini, jadi semakin jauh dari resiko atau semakin minim resikonya dengan tingkat return yang diharapkan semakin tinggi, itu kan yang paling diminati oleh investor gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini dari U1, utilitas atau fungsi utilitas pertama, fungsi utilitas yang kedua dengan fungsi utilitas yang ketiga, ini yang paling tinggi utilitasnya adalah U3 di sini. Ini ya. Jadi itu yang menggambarkan tingkat utilitas dari kurva indifferent yang ada di sini. Jadi itu penggambarannya ya, atau deskripsi dari kurva indifferent investor ini. Nah, selanjutnya, ini sudah saya tuliskan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik tentang menghindari resiko dan nilai utilitas. Di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa sejarah dari tingkat imbal hasil atau return itu menyimpulkan bahwa aset beresiko menuntut premi resiko di pasaran. Nah, ini. Jadi semakin beresiko suatu aset, maka returnnya atau premi resikonya itu kan semakin tinggi gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian investor itu enggan beresiko. Sudah teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya istilah premi resiko di sini itu didefinisikan sebagai selisih dari tingkat imbal hasil atau return yang diharapkan dengan inflasinya. Karena kan kita berkutat di bidang keuangan ya, otomatis kena inflasi. Nah, sebagai contoh, jika tingkat return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas adalah 9,76%, sementara inflasinya adalah 4%, maka premi resiko atas sekuritas tersebut adalah ya tinggal dikurangi aja ya. Jadi itu 9,76 dikurangi 4%, yakni 5,76%. Nah, ini merupakan premi resiko atau bisa diistilahkan sebagai imbal hasil lebihan atau excess return. Nah, ini. Nah, selanjutnya, tingkat sejauh apa investor bersedia menempatkan dana pada reksadana indeks saham atau misalkan pada bentuk sekuritas lain akan bergantung pada tingkat penolakan resiko atau risk aversion masing-masing investor. Nah, itu tergantung pada perilaku dari investor tersebut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang cenderung menghindari resiko ya, atau risk averse. Artinya, jika setelah dihitung-hitung ternyata sebuah investasi yang lebih beresiko dari tabungan atau deposito memiliki premi resiko 0,
Nah itu, jadi memang yang paling aman teman-teman, investasi yang paling aman untuk saat ini yang resikonya rendah atau bisa dikatakan bebas resiko adalah tabungan atau deposito ya. Ini ya, ini. Maka kalau misalkan kita memilih suatu investasi selain tabungan dan deposito, di mana investasi tersebut menghasilkan premi resiko nol atau tidak ada premi nilai lebihan atau imbal hasil lebihan, itu maka kita tidak akan ingin investasi di sekuritas tersebut atau di instrumen tersebut. Itu jadi wajar ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ini sebagai contoh kasusnya, andaikan tingkat bebas resiko adalah 5% dan investor mempertimbangkan 3 portofolio berisiko alternatif dengan premi resiko, perkiraan imbal hasil dan simpangan baku, ini ada di tabel 1. Ini ya. Jadi ada portofolio dengan resiko rendah, ada yang resikonya sedang dan tinggi. Kemudian ini adalah premi resiko atau imbal hasil lebihan dari masing-masing portofolionya. Kemudian ini adalah return yang diharapkan, yang paling tinggi ya otomatis yang resikonya besar ya teman-teman ya. Ini 13%. Kemudian ini adalah resikonya. Jadi resikonya itu ternyata yang dinamakan tinggi itu sampai 20%, kemudian yang sedang itu 10%, kemudian yang rendah itu cuma 5%. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa premi resiko di sini, mana ini? Premi resiko dengan derajat resiko, ini kan derajat resikonya ya simpangan baku dari masing-masing portofolio, ini kan dipilih guna menunjukkan kewajiban beresiko rendah, kewajiban beresiko tinggi, ini ya, beresiko rendah, beresiko sedang, beresiko tinggi dari saham yang ada ini. Nah, di mana portofolio ini itu menawarkan premi resiko yang makin tinggi dengan mengimbangi resiko yang semakin tinggi juga. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan portofolionya karena 3 kasus ya, ada resiko rendah, sedang, dan tinggi dengan jumlah premi resiko dan resikonya sudah diketahui ini ya. Ini merupakan kewajiban, menunjukkan kewajiban ketika kita berinvestasi di portofolio dengan resiko rendah, di portofolio dengan resiko sedang, di portofolio dengan resiko tinggi, di mana nilai preminya itu kan mengimbangi dengan resikonya. Ini preminya kan semakin tinggi ya enggak, premi resikonya kan semakin tinggi dari resiko yang rendah sampai yang ketinggi, dengan karena apa? Karena ingin mengimbangi resikonya. Nah, resikonya ini kan juga semakin tinggi gitu ya nilainya ya. Nah, ini. Nah, secara perasaan otomatis kan seorang investor akan memberi peringkat tiap portofolio ini nih ya, dengan lebih menarik ketika return yang diharapkan itu lebih tinggi dan lebih rendah ketika resikonya lebih tinggi. Jadi dari tabel ini juga kan bisa dilihat minat dari investor gitu. Seorang investor itu kan menginginkan untuk returnnya atau return yang diharapkannya itu tinggi dengan resiko yang paling rendah gitu. Ini ya. Namun ketika resikonya itu naik, itu sejalan dengan premi atau imbal hasil yang diharapkan, maka portofolio yang akan dipilih ini kan nggak jelas, gitu ya. Jadi kalau dari tabel ini kan kelihatannya, jadi semakin tinggi resikonya, ternyata return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor juga semakin tinggi. Jadi pemilihan dari kira-kira investor tersebut akan memilih portofolio yang mana yang dia inginkan, yang efisien menurut dirinya, itu jadi tidak jelas gitu. Maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa investor ini mengukur peringkat di mana mereka itu rela melakukan pertukaran imbal hasil dengan resiko dari portofolio yang ada di sini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara investor tersebut mengukur peringkat. Jadi bagaimana dia memperingkatkan portofolio yang ada di sini yang
di sini dengan return yang diharapkan dan resiko yang sudah diketahui. Nah, bagaimana caranya? Nah, jawabannya adalah ini, dengan nilai utilitas. Nah, ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kegiatan berinvestasi, seorang investor itu dapat menentukan kesejahteraan atau utilitas, di mana utilitas ini merupakan skor yang menyaingi portofolio investasi. Dengan dasarnya adalah return ekspektasi atau imbal hasil yang diharapkan dengan resiko dari portofolio tersebut. Jadi utilitas ini merupakan nilai, berupa nilai atau skor ya dari suatu portofolio. Dengan dasarnya itu adalah nilai return atau hasil atau imbal hasil yang diharapkan dengan besarnya resiko dari portofolio tersebut. Nah, biasanya nilai utilitas itu akan semakin tinggi diberikan kepada portofolio dengan profil risiko dan imbal hasil yang lebih menarik. Nah, lebih menariknya itu seperti apa? Ya, ini yang return ekspektasinya lebih tinggi. Kalau berarti nilai utilitasnya itu akan tinggi jika return ekspektasi dari portofolionya itu tinggi dan skor nilai utilitasnya itu rendah untuk volatilitas yang lebih rendah atau untuk yang resiko yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi nilai utilitas itu akan semakin tinggi besarnya untuk portofolio dengan return ekspektasi yang lebih tinggi. Dan skor utilitas itu akan lebih rendah untuk resiko yang lebih tinggi. Jadi kalau resikonya tinggi kan berarti nilai utilitas atau kesenangannya dari seorang investor itu kan rendah ya. Nah, itu. Nah, salah satu cara menghitung utilitas dari suatu portofolio itu bisa menggunakan persamaan yang ke satu ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, U itu menyatakan utilitasnya, di mana utilitas atau skor utilitas itu bisa dicari dengan return ekspektasi atau imbal hasil yang diharapkan dikurangi dengan setengah dikalikan dengan A. A itu merupakan derajat keengganan, nanti ada nilainya, dikalikan dengan variansi atau nanti ini adalah standar deviasi yang menyatakan resiko dari portofolio yang dimiliki gitu. Ini ya, U adalah utilitas, ini ER adalah return ekspektasi, A itu adalah indeks keengganan resiko investor. Jadi nanti ada nilainya. Kemudian sigma kuadrat itu varian dari returnnya, atau sigma kuadrat ini kan menyatakan resiko ya, resiko dari portofolionya. Nih. Nah, persamaan ini itu memperlihatkan jika utilitas didorong oleh tingginya perkiraan imbal hasil dan berkurang oleh tingginya resiko. Kenapa? Karena ini ya, karena negatif. Nah, ini dia sebanding nilainya dengan return yang diharapkan, tetapi berbanding terbalik dengan resiko yang dimiliki oleh portofolio tersebut. Makanya semakin, nah ini utilitas ini ya berarti kan pengennya itu imbal hasilnya tinggi tetapi resikonya rendah gitu ya. Nah, ini tingkat di mana varians dari portofolio beresiko menurunkan utilitas bergantung pada A. A itu merupakan derajat keengganan resiko investor, di mana investor yang lebih enggan beresiko atau nilainya A lebih besar menanggung investasi yang lebih beresiko. Nah, ini ya. Nah, sebagai contoh, ini di contoh yang pertama misalkan ada 3 investor dengan derajat keengganan masing-masing adalah 2, 3,5 dan 5 di sini. Yang semuanya sedang menilai 3 portofolio pada tabel yang pertama, nanti tabelnya ada lagi ya. Karena tingkat bebas resikonya adalah 5%, persamaan 1 menunjukkan bahwa ketiga investor akan memberikan skor utilitas sebesar 0,05 untuk alternatif bebas resiko. Selanjutnya akan dihitung skor utilitas yang akan ditetapkan oleh tiap-tiap investor untuk masing-masing portofolio. Jadi dari 3 investor dengan tingkat keengganan beresiko berinvestasi untuk aset yang beresiko ya, ini masing-masing adalah 2, 3,5 dan 5, maka kita bisa menghitung besarnya utilitasnya. Skor utilitas untuk yang lower
Ini untuk yang portofolio dengan resiko rendah, ini portofolio dengan resiko yang medium atau sedang, ini adalah portofolio dengan resiko yang high atau tinggi. Ini ya. Ini langsung ya, ini adalah return yang diharapkan. Ternyata return yang diharapkan untuk portofolio dengan resiko rendah adalah 0,07, dengan nilai dari resikonya ini ya, varian dari portofolionya adalah 0,05. Ternyata ini tinggal menggunakan persamaan yang pertama ya, maka ternyata utilitasnya adalah 0,675. Ini untuk yang resiko sedang, ini return yang diharapkan adalah 0,09, dengan variannya itu 0,01, ternyata utilitasnya adalah 0,8. Berikut dengan resiko tinggi, portofolio untuk resiko yang tinggi, ini return yang diharapkan lebih besar, sebesar 0,13. Ini adalah variannya berarti resikonya juga lebih tinggi, ternyata utilitasnya juga lebih tinggi teman-teman, jadi sebesar 0,09 ya. Hanya 0,09, sorry, yang lebih tinggi dari investor A itu ternyata adalah portofolio sedang, yang ini ya. Nah, ini coba untuk yang portofolio untuk yang investor kedua dengan tingkat keengganan beresikonya 3,5. Ternyata untuk portofolio dengan resiko low atau yang rendah, nilai utilitasnya adalah 0,656. Kemudian untuk yang portofolio dengan resiko sedang itu nilai utilitasnya adalah 0,7. Kemudian untuk yang resikonya tinggi ternyata hanya 0,06. Jadi untuk investor dengan tingkat keengganan sebesar 3,5, dia lebih memilih ini ya, portofolio sedang juga ternyata. Nah, coba kita lihat untuk investor yang enggan berisiko dengan tingkat keengganan berisikonya adalah 5. Jadi dia lebih risk aversion ya, lebih risk averse atau menghindari resiko. Ternyata untuk yang portofolio rendah nilai utilitasnya adalah 0,6, untuk yang portofolio sedang nilai utilitasnya adalah 0,65. Kemudian untuk yang utilitas portofolio tinggi atau resiko tinggi, utilitasnya hanya 0,03. Jadi sama sekali tidak tertarik ya untuk berinvestasi di portofolio dengan resiko tinggi. Ternyata dia juga memilih yang sedang. Tapi bisa diperhatikan ya, untuk yang tingkat keengganannya 5 ini, antara portofolio resiko rendah dengan portofolio resiko sedang ini nggak berbeda jauh ya nilainya ya. Nah itu, jadi ternyata tingkat keengganan itu berpengaruh terhadap nilai utilitas dari portofolio yang akan dipilih untuk berinvestasi. Nah selanjutnya ini ya. Nah ini ternyata sudah jelas ya bahwa untuk portofolio dengan resiko tinggi hanya akan dipilih oleh investor dengan derajat keengganan 2. Ini ya. Nah ini. Ini. Karena apa? Karena dilihat dari nilai utilitasnya. Dinilai dari utilitas untuk portofolio dengan resiko tinggi itu kan paling besar itu kan dimiliki oleh investor dengan derajat keengganan itu 2 nih. Jadi kalau dilihat, yang penting intinya ini teman-teman, jadi tingkat keengganan ini, skor dari tingkat keengganan beresiko ini menunjukkan perilaku investor. Jadi kalau yang 2 ini kan masih bisa dianggap sebagai risk seeking atau risk lover. Nah semakin tinggi skor untuk tingkat keengganan beresiko itu berarti semakin mendekati ke risk aversion atau penghindar resiko. Makanya ini ya. Nah ini. Sedangkan resiko rendah akan dipilih bahkan oleh ketiga investor yang paling enggan beresiko ya ini. Ketiga resiko menyaingi alternatif bebas resiko bagi investor dengan tingkat keengganan resiko yang tertera pada tabel. Nah ini. Ini ya. Nah ini bisa dilihat ya, ternyata ya ketiga investor ini dengan nilai A yang berbeda-beda ya tetap memilih portofolio yang resikonya adalah sedang dengan
return yang diharapkan dan risiko yang dimiliki portofolio tersebut dianggap sebagai portofolio yang efektif. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu metode atau tahapan dalam membentuk portofolio yang efisien, yakni menentukan attainable set dan efficient set. Mana yang teman-teman perlu tahu bahwa investor kan dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva atau sekuritas-sekuritas yang dia miliki untuk membentuk suatu portofolionya, di mana seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia itu disebut dengan opportunity set atau attainable set, di mana semua titik di attainable set itu menyediakan semua portofolio baik yang efisien maupun yang tidak efisien yang bisa dipilih oleh investor. Nah, selanjutnya kumpulan dari portofolio-portofolio yang efisien itu namanya efficient set. Nah, bentuk dari attainable set dan efficient set ini akan berbeda tergantung dari korelasi antar aktiva yang ada di portofolio tersebut. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah attainable setnya ya teman-teman. Ya, ini kumpulan dari beberapa aktiva yang dimiliki oleh investor, di mana dari aktiva-aktiva ini kan bisa dibentuk suatu portofolio yang dianggap efisien oleh investor yang bersangkutan gini. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua ini adalah efficient set. Jadi ini adalah titik-titik dari aktiva-aktivanya. Jadi ini adalah attainable setnya. Kemudian setelah dipilih portofolio yang dianggap efisien, nah ini adalah efficient setnya. Jadi ini adalah garis yang menggambarkan adanya portofolio yang efisien. Di sini sudah terkelompokkan ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, dimana nanti portofolio optimal yang diperoleh itu masing-masing investor itu kan berbeda tergantung dari preferensi investor terhadap portofolio yang dianggap efisien menurutnya. Jadi disesuaikan dengan perilaku investor tersebut ya, apakah dia itu risk seeking ataukah netral ataukah ke risk averse atau risk aversion atau penghindar resiko gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat suatu efficient set dari attainable set yang tadi, yakni kumpulan aktiva-aktiva, kemudian kita kumpulkan menjadi beberapa portofolio yang dianggap efisien, maka langkah selanjutnya adalah melihat korelasi antar dua sekuritas di portofolio yang kita bentuk tersebut. Nah, ada tiga bentuk korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif sempurna, kemudian ada lagi korelasi negatif sempurna, dan tidak ada korelasi. Nah, yang kita bahas untuk yang sekarang adalah korelasi antar sekuritas itu positif sempurna. Nah, di mana untuk korelasi positif sempurna dua buah aktiva antara A dan B, yakni disimbolkan dengan rho ya. Ini adalah koefisien korelasi antara aktiva A dan B atau antara sekuritas A dan B. Maka rumus varian portofolionya untuk yang sekuritasnya itu koefisien korelasinya positif sempurna adalah ini ya, sigma P kuadrat ini ya. Ini adalah rumus varian portofolionya, di mana XA itu adalah besar proporsinya, proporsi saham A dalam portofolio tersebut, kemudian XB itu adalah besar proporsi saham B. Maka ini ya yang perlu diingat, bahwa total atau jumlah dari proporsi setiap sekuritas yang membentuk portofolio tersebut harus sama dengan 1. Nah, ini karena ini dianggap sekuritasnya itu hanya ada dua aktiva atau hanya ada dua sekuritas ya, atau hanya ada dua saham, maka ya berarti proporsi saham A ditambah dengan proporsi saham B itu nilainya 1. Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah rumus deviasi standar dari portofolionya. Nah, ini deviasi standar untuk yang kita menggunakan proporsi saham A ya. Nah, ini untuk yang
portofolio yang selanjutnya. Ini bisa dari sini bisa menjadi ini. Ini ya. Nah, selanjutnya nah ini proporsi sekuritas A itu kita tuliskan XA ya, dapat ditentukan sebagai fungsi dari sigma A, sigma B, dan sigma P. Ini adalah portofolio standar deviasi dari portofolionya, di mana besarnya proporsi dari sekuritas A atau saham A. Jadi jangan bingung ya, sekuritas itu ya nama-nama instrumen yang bisa kita investasikan. Nah, saham itu salah satu bentuk sekuritasnya, di mana proporsi dari sekuritas A itu bisa diperoleh dari ini ya. Jadi deviasi standar portofolio dikurangi dengan deviasi standar sekuritas A dibagi dengan selisih antara deviasi standar sekuritas A dengan sekuritas B. Nah, ini untuk mencari proporsinya. Yang tadi kita sudah menghitung standar deviasinya, atau kalau standar deviasi berarti kan menghitung besarnya resiko ya teman-teman. Nah ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui besarnya resiko dari portofolio yang kita bentuk dengan koefisien korelasinya adalah positif sempurna, maka kita juga bisa menghitung return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan dari portofolio untuk dua sekuritas. Ini ya. Dimana kalau misalkan sekuritas pertama itu proporsinya XA, maka sekuritas kedua proporsinya berarti kan 1 dikurangi XA ya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, proporsi itu jumlahnya harus 1 dari sekuritas-sekuritas atau saham-saham yang membentuk portofolio. Nah, maka imbal hasil yang diharapkan itu bisa diperoleh dengan rumus yang keempat ini. Ini ya. Jadi bobot dikurangi dengan nilai ekspektasinya. Kita sudah bahas di masalah tentang risk and return kemarin ya. Nah, ini cuma mengulang aja teman-teman. Nah, ini ada catatan rumus sebelumnya menunjukkan fungsi linear deviasi standar dengan intercept itu sigma B, dengan slope-nya adalah sigma A dikurangi sigma B, teman-teman. Oh, ini ya, untuk yang ini sigma rho sama dengan ini ya, sigma rho sama dengan sigma B ditambahkan sigma A dikurangi sigma B dikalikan XA. Nah, ini slope akan bernilai positif untuk standar deviasi sekuritas A lebih besar dari standar deviasi sekuritas B. Nah, bernilai 0 jika nilainya standar deviasi A sama dengan standar deviasi dari sekuritas B, dan bernilai negatif jika standar deviasi dari sekuritas A kurang dari standar deviasi sekuritas B. Nah, maka return atau nilai imbal hasil yang diharapkan untuk portofolio ini bisa diperoleh dari rumus ini, kelima. Nah, ini ya. Jadi rumus yang kelima ini merupakan rumus yang menyatakan hubungan antara imbal hasil atau return yang diharapkan dari portofolio dengan deviasi standar dari return portofolionya. Nah, fungsi hubungan ini di persamaan yang kelima ini merupakan suatu fungsi yang menyatakan atau yang membentuk attainable set yang menunjukkan semua resiko dan return yang diharapkan akibat kombinasi dari dua buah aktiva atau dua buah sekuritas atau dua buah saham, yakni A dan B. Nah, ini persamaan 5 ini bisa menggambarkan suatu attainable set. Jadi ini membentuk hubungan suatu attainable set dari portofolio yang terbentuk dari dua saham atau dua aktiva ya, yakni A dan B. Nah, ini. Nah, sebagai contoh, ini kita punya dua sekuritas. Yang pertama adalah sekuritas A, yang kedua adalah B, di mana A dan B ini memiliki korelasi sempurna, ya, positif sempurna, dan masing-masing itu memiliki return dan resiko sebagai berikut ini ya. Untuk sekuritas A, ekspektasi returnnya atau return ekspektasinya itu 15% dengan resikonya atau standar deviasinya adalah 20%, sedangkan untuk sekuritas B imbal hasil yang diharapkan itu 8% dan standar deviasinya itu 7%. Nah, yang ditanyakan adalah attainable set. Nah, karena di sini kalau kalian lihat kita berarti menggunakan rumus yang kelima, teman-teman. Ini ya.
maka kita cari nilai ekspektasi A dan B-nya sudah ada, sigma A dan B-nya juga sudah ada teman-teman. Tapi yang perlu diketahui, yang perlu dicari adalah nilai dari sigma P-nya. Kita harus cari sigma P-nya ya. Nah, sigma P-nya kita cari dengan rumus kedua ini, dimana kita harus tahu proporsi dari kedua sekuritas ini. Nah, ini karena tidak diketahui berapa persen besarnya sekuritas dari A maupun B, dari sekuritas A maupun sekuritas B, maka ini dimisalkan teman-teman. Jadi ini misalkan XA itu adalah proporsi sekuritas A. Nah, maka 1 min XA itu adalah proporsi sekuritas B. Ini ya. Maka kita cari return yang diharapkan dari portofolionya. Ini ya, berarti 0,15 XA. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini yang keempat ini dulu ya. Berarti XA dikalikan 0,15, nilai ekspektasi returnnya dari sekuritas A kan 15%, ditambahkan dengan 1 min XA dari return ekspektasi untuk sekuritas B. Nah, ini rumus untuk return ekspektasi untuk portofolionya, kombinasi atau gabungan dari sekuritas A dan B. Sedangkan deviasi standarnya ini bisa kalian gunakan rumus yang ke bisa menggunakan rumus yang ini ya teman-teman ya, yang ini, dimana standar deviasi dari portofolio tersebut bisa dicari dari proporsi sekuritas A dikalikan dengan deviasi sekuritas A ditambahkan proporsi sekuritas B dikalikan standar deviasi dari sekuritas B. Ya, ini ya, ini tinggal dimasukkan aja teman-teman. Ini bisa menggunakan rumus yang ini, berarti yang ini ya, kita pakai yang ini. Ternyata diperoleh deviasi standar dari portofolionya adalah sebesar 0,07 plus 0,13 XA. Nah, ini adalah kemungkinan dari besarnya imbal hasil yang diharapkan atau return ekspektasi dengan standar deviasi dari portofolionya dengan, nah ini karena kan tadi karena proporsi dari sekuritas A dan B itu tidak diketahui, maka kita jadi kita mungkinkan, jadi ketika ini proporsi dari A-nya itu 0, sekuritas A-nya 0, maka kan proporsi dari sekuritas B-nya kan berarti 100 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke rumus ini, nanti ternyata ketika proporsi dari sekuritas A 0, maka menyebabkan proporsi dari sekuritas B-nya kan 100% ya. Nah, ternyata return ekspektasinya itu 0,08, resikonya 0,07. Lah, naik ketika proporsi dari sekuritas A-nya 10%, ini kan berarti XB-nya itu kan 90% ya. Ini, maka ternyata return ekspektasinya 0,087. Ternyata meningkat teman-teman. Jadi proporsinya semakin seimbang. Ini ya, semakin seimbang, ternyata semakin tinggi return ekspektasinya, semakin tinggi pula resikonya. Nah, sampai pada ini ya, sampai pada ketika proporsi dari sekuritas A-nya itu 1, maka proporsi dari sekuritas B itu kan 1 dikurangi 1, 0 ya. Ternyata didapatkan return ekspektasinya adalah 0,15 atau 15%, dan risikonya malah 0,2 atau 20%, tinggi juga. Nah, ini ya bisa dilihat ya ternyata. Nah, selanjutnya ini kalau sudah kelihatan seperti ini, maka fungsi attainable set itu bisa dituliskan ini berdasarkan rumus atau persamaan yang kelima yang kita gunakan ini. Tinggal dimasukkan aja teman-teman. Nah, ini karena persamaan yang kelima itu kan menggambarkan fungsi hubungan yang membentuk attainable set dari portofolio yang terbentuk dari dua sekuritas, yakni sekuritas A dan sekuritas B. Ini ya.
Ini ketika kasusnya koefisien korelasi dari dua sekuritas adalah positif sempurna. Nah, selanjutnya untuk kasus di mana tidak ada korelasi antar sekuritas. Nah, ini. Maka untuk korelasi antar dua aktiva A dan B sebesar 0, ini ya. Jadi rho dari AB-nya adalah 0, ini menyatakan tidak ada korelasi. Maka substitusi saja XB, ini adalah proporsinya ya teman-teman, proporsi dari portofolio sekuritas B, ini kan 1 min XA. Maka rumus dari varian portofolionya itu menjadi seperti ini. Jadi ini kasusnya ketika tidak ada korelasi atau ketika rho AB-nya itu sama dengan 0. Ini untuk mencari varians dari portofolionya. Nah, selanjutnya hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi yang 0 ya, atau tidak ada korelasi adalah tidak linear. Nah, ini ada catatan. Jadi ketika korelasinya tidak ada, maka nah ini proporsi yang berhubungan dengan proporsi sekuritasnya ya, baik itu XA atau XB nantinya, itu nanti menyebabkan hubungannya itu tidak linear. Kenapa? Karena ini tidak linear, itu maka titik optimasi terjadi. Untuk mengetahui letak dari titik optimasi itu dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian dan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan, ini ya, ini diturunkan terhadap proporsi XA-nya, nanti disamakan dengan 0. Ternyata diperoleh ini XA star, dimana XA star ini adalah proporsi untuk sekuritas yang tidak memiliki korelasi. Nah, ini ya, bisa diperoleh dengan persamaan yang ketujuh. Nah, kita coba lanjut. Kalau misalkan tadi di contoh yang satu itu kan yang diketahui itu fungsi korelasinya adalah positif sempurna. Nah, diasumsikan, asumsinya diubah. Jadi misalkan dua sekuritas itu tidak ada korelasi. Ini ya. Maka hubungan antara return yang diharapkan dengan proporsi sekuritasnya itu hanya 0,08 ditambah 0,07 XA. Nah, coba lihat. Ini ya, yang tadi itu ketika dia memiliki koefisien korelasi yang positif sempurna kan bentuknya ini ya, 0,08 tambah 0,07 XA. Kemudian kalau dia tidak mempunyai koefisien korelasi atau koefisien korelasinya 0, maka tinggal dimasukkan aja ya. Berarti XA kuadrat ini sigma A kuadrat ini menjadi seperti ini. Ini diperoleh dari tinggal membalik aja ya persamaannya ya. Ini kalau yang dia tidak ada hubungan, berarti yang jadi koefisien dari XA itu adalah nilai dari expected return dari sekuritas B. Nah, ini. Nah, selanjutnya hubungan antara risiko portofolio yang dinyatakan dalam deviasi standar dengan proporsi sekuritasnya itu dinyatakan kita menggunakan persamaan yang keenam ini, teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan aja. Ini adalah variannya, ini mencari variannya ya. Nah, ini kita mencari standar deviasinya. Nah, nanti kita bisa menghitung nilai dari proporsi sekuritas A. Ini ya. Yang mana kita bisa menghitung nilai minimumnya. Ini karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan tidak ada korelasi itu kan menyebabkan fungsinya itu tidak linear. Dimana kalau tidak linear maka akan terjadi titik optimasi. Nah, ini maka bisa diperoleh resiko portofolio minimum. Ini dicari dengan menentukan proporsi dari sekuritas A. Ini tinggal menggunakan rumus yang ke-7 ya, dimasukkan saja. Ini adalah resiko portofolio minimum, kemudian ini adalah standar deviasi minimumnya. Nah, ini tinggal menggunakan
rumus yang ke-6 nanti masukkan nilai XA yang sudah kita hitung. Ini ya, tinggal kita masukkan ke sini. Ini adalah deviasi standar minimum dari portofolio yang terbentuk dengan koefisien korelasi antar sekuritasnya adalah 0 atau tidak ada korelasi. Kemudian ini adalah return yang diharapkan. Ini ya, tinggal dimasukkan aja ke rumus untuk mencari return yang diharapkan. Jadi ini adalah proporsi dari sekuritas A dikalikan dengan return yang diharapkan dari sekuritas A ditambah dengan proporsi dari sekuritas B dikalikan dengan return yang diharapkan dari sekuritas B. Ini didapatkan, ini adalah nilai sama-sama nilai minimum, jadi ada optimasinya ketika mendapati portofolio itu. Dalam portofolio tersebut koefisien korelasi antar sekuritasnya itu tidak ada. Itu ya. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga adalah ketika korelasi antar sekuritas adalah negatif sempurna. Nah, untuk korelasi yang negatif sempurna di mana rho-nya itu nilainya adalah min ini ya, min 1, maka rumus varian dari portofolionya adalah seperti di persamaan yang ke-8 ini. Nih ya. Ini bentuknya seperti ini. Dengan deviasi standar dari portofolionya adalah ini tinggal diakarkan ya teman-teman ya. Ini rumus awalnya kemudian dijabarkan, nanti dapat deviasi standarnya, tinggal di deviasi standar itu kan akar dari variansnya. Nah, ini deviasi standar ini nantinya akan mendapatkan dua nilai. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Ini untuk kasus ketika korelasinya negatif sempurna. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Dari contoh yang 1 dan 2, asumsinya kita rubah. Misalkan dari portofolio tersebut, dua sekuritas yang membentuk portofolio tersebut memiliki koefisien korelasi yang negatif sempurna atau rho-nya adalah min 1. Maka hubungan antara return yang diharapkan dengan proporsi sekuritasnya ini seperti ini ya teman-teman ya. 0,08 ditambahkan 0,07 XA nih. Nah, sedangkan hubungan antara resiko portofolio yang dinyatakan dalam deviasi standar dengan proporsi sekuritasnya itu bisa dinyatakan dengan rumus yang ini. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Ini ada dua standar deviasi. Ini ya, yang pertama dan yang kedua ini. Kemudian nilai hubungan ini untuk proporsi sekuritas XA yang bervariasi dapat dihitung. Nah, ini karena proporsi dari sekuritas A maupun B tidak diketahui, kita misalkan ya tadi sekuritas A XA. Nah, ini dimisalkan ketika XA-nya 0 maka expected return-nya ini. Kemudian standar deviasi yang pertama adalah min 0,07, standar deviasi yang kedua adalah positifnya, nilai positifnya. Dan selanjutnya sampai diasumsikan ketika proporsi dari sekuritas A itu 1, kemudian menyebabkan proporsi dari sekuritas B-nya itu adalah 0, diperoleh ini expected return-nya. Ini adalah standar deviasi untuk proporsi pertama, bentuk yang pertama, ini yang kedua. Ini ya. Ini ya sudah. Ya itu tahap yang kedua dalam pembentukan koefisien atau portofolio yang efisien, ya. Ini menentukan attainable set dan efisien set, kemudian melihat hubungan yang terjadi antar dua atau lebih sekuritas atau aktiva atau saham yang membentuk portofolio tersebut. Apakah dia korelasi positif sempurna, apakah korelasi negatif sempurna, ataukah tidak ada korelasi. Gitu ya. Itu pembahasan di pertemuan kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di WA. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.